Wardoyo, banyak siswa di Papua yang tertarik untuk terjun ke industri film sehingga ia tidak ingin pandemi memutus pembelajaran siswa. Papua memiliki banyak siswa yang tertarik untuk terjun ke industri film dan ini terbukti dengan prestasi mereka dalam mengikuti berbagai festival film tingkat nasional dan maraknya komunitas film di Papua. Diskusi film Indonesia ini berlangsung selama kurang lebih 90 menit dan membahas mengenai produksi dan situasi film nasional saat ini yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada tunas-tunas muda Papua. Dan kedepannya, M-Class ini akan diadakan pada bulan Oktober 2020 mendatang dengan menghadirkan pembicara dan topik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Sahabat kreatif, sesuai dengan permen LHK, pihak swasta perlu ikut berkontribusi terutama dalam kemasan maupun hal terkait produk. Dan kini salah satu pihak swasta yang sudah berinisiatif mengurangi penggunaan plastik dalam produknya adalah PT Bridgestone Tire Indonesia. Bridgestone sendiri turut mengurangi sampah plastik dengan memperkecil ukuran label produk mereka sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengurangi sampah pada 2025. Dan produsen ban asal negara Sakura ini mengambil langkah nyata di mana pesisir Jakarta diperkirakan akan terpapar sampah plastik hingga Februari pada awal September 2020. Mereka memperkenalkan label ban baru dengan tampilan yang lebih ringkas dan menarik. Dan sahabat kreatif, sekian info Pro 2 FM Palembang bersama saya Selvian. Selamat siang. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. Hey, now, baby, I like me better without you. I like me better. Semboyan kami angkasawan RRI sekali di. Selamat siang, Radio Republic Indonesia. I'm Wansu Kim, Director of International Relations of KBS Korea. On behalf of KBS, I'd like to express my heartfelt congratulations on the 75th anniversary of RRI. RRI and KBS have a long history of cooperation on variety international activities, especially at the ABU, Asia Pacific Broadcasting Union. I can easily find our future relation in your slogan, Sekali Dyudara, Tetap Dyudara. Yes, I'm sure, once we are friends, we will always be a good friends. Once again, congratulations your 75th anniversary. My colleagues and I wish RRI all the best, great success in the future. Terima kasih. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari The Hit. Jakartaku, itu yang ku harap. Harap you know that you You're listening 91.6 FM. The best music in this channel. Pro 2 FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang.
siang sahabat kreatif, hari Rabu seru, saatnya buat kita belajar di RRI untuk hari ini dengan mata pelajaran yang akan diberikan oleh guru favorit kamu dong pastinya. Nah sahabat kreatif, untuk hari ini di hari Rabu kita akan belajar mata pelajaran kimia. Ada yang suka kimia nggak? Suka banget. Aku paling suka kimia itu kalau udah prakteknya. Tapi kita belum bakal praktek karena ini kan kita lagi belajar dari rumah ya sahabat kreatif ya. Jadi nanti kita akan mempelajari pelajaran kimia untuk hari ini bersama dengan Pak Guru, ada Dr. Andes Ahya Rashid MT. Nah mana nih siswa dan siswi dari SMA Negeri 18 Palembang? Boleh absen dulu ya. Dan kita akan mempelajari topik pelajaran kimia kita hari ini yaitu electroplating atau penyepuhan. Udah hadir loh secara virtual Pak Gurunya di sini. Nanti sebelum kita ngobrol, aku ngobrol dulu sama Pak Guru, terus Pak Guru akan memberikan materinya. Kamu boleh absen melalui via YouTube channel di RRI Palembang. Dan kalau nanti Pak Guru ketika menerangkan ada yang ingin ditanyakan, langsung aja bertanya melalui WhatsApp di 0857 2-5 kali 916 atau enggak langsung aja tulis pertanyaan kamu ya, ketik di live chat kita di YouTube RRI Palembang. Nanti ketika sesi tanya jawab akan Selvian bacakan pertanyaan yang akan dijelaskan oleh Pak Guru kita pada pelajaran kimia kali ini. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro
Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas, belajar di RRI, sahabat kreatif untuk mata pelajaran kimia bersama dengan teman-teman dari SMA Negeri 18 Palembang. Ini khususnya materi untuk kelas 12 IPA. Nah, topiknya adalah electroplating atau penyepuhan. Dan langsung aja gak pakai lama ya, kita sapa Pak Guru kita, Pak Guru kimia, Pak Guru favorit pastinya dari SMA Negeri 18 ya. Karena ini udah banyak banget yang pada muncul di live chat YouTube kita. Halo, selamat pagi Pak Guru Pahyar. Ya, selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak? Baik, sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat Mbak ya. Baik. Kita sudah siap ngasih materi untuk anak-anak hari ini Mbak. Baik, ini kayaknya juga teman-teman dari kelas 12 IPA, ini keseluruhan ya dari SMA Negeri 18 Iya, ya? keseluruhan SMA 12, kebetulan ini materi kelas 12 Mbak ya. Oke, banyak yang sudah absen juga Pak di live chat YouTube channel, berarti Ya, udah Alhamdulillah ya. udah siap absen, ya? Mbak, Udah siap nih Pak? Ya. Udah siap untuk menerima materi. Kalau begitu langsung saja ya saya serahkan ke Pak Ahyar untuk memberikan materi. Oke, Bu, ya. Nanti Ya. untuk teman-teman pelajar kalau ada yang mau ditanyakan sebaiknya memang bertanya ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ahyar kalau memang ada yang kurang dipahami nanti akan kembali dijelaskan. Boleh langsung komen aja di live chat kita di RRI Palembang, atau enggak kamu bisa WhatsApp aja di 0857 2 kali 916. Silakan Pak Ahyar untuk memberikan materi kepada murid-murid kelas 12 IPA SMA Negeri 18 Palembang dengan topik electroplating atau penyepuhan. Silakan. Oke, selamat pagi anak-anak semua pendengar, penonton, pemirsa semuanya, selamat pagi. Sangat berbahagia pagi ini kita bisa bertemu dalam live-nya channel YouTube RRI untuk memberikan materi pelajaran kimia kelas 12 ya. Tapi anak-anak sekalian, ini walaupun materi kelas 12 tentu sangat bermanfaat bagi itu kelas 10, 11, 12 karena ini merupakan materi yang aplikatif ya, artinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kalau anak-anak lihat tadi judulnya adalah elektrolisis ya, electroplating atau penyepuhan ya. Mungkin anak-anak pernah dengar penyepuhan, di pasar ada tukang sepuh ya. Nah, menyepuh itu adalah proses melapisi logam dengan logam lain. Misalnya kita punya cincin perak. Supaya punya tampilan yang bagus, kita lapisi dengan emas. Nah, itu artinya kita menyepuh cincin kita tersebut ya. Nah, secara praktek itu tukang sepuh lebih pintar ya anak-anak ya. Tapi mereka tentunya belum bisa secara teoritis ya. Ini Pak akan memberikan proses penyepuhan itu secara teoritis dan diharapkan nanti anak-anak bisa mempraktekannya ya. Oke. Nah, judulnya electroplating, tapi anak-anak ingat teori untuk electroplating itu adalah elektrolisis ya. Jadi sebelum kita kepada electroplating, kita akan bahas dulu tentang elektrolisis ya. Oke, Pak bacakan dulu apa manfaat dari materi elektrolisis ini. Itu yang pertama anak-anak ya, dengan metode, dengan aplikasi elektrolisis itu kita dapat membuat larutan logam. Coba anak-anak bayangkan kita punya sepotong besi, paku besi misalnya, mau dilarutkan dalam air. Bisa nggak kita masukkan air terus diaduk? Larut nggak pakunya? Tidak kan? Nah, dengan metode elektrolisis, paku tadi bisa larut dalam air ya. Kemudian sebaliknya, kalau kita punya logam dalam bentuk larutan, kita bisa ubah larutan logam tersebut menjadi padatannya. Jadi sebaliknya, misal begini, kita punya larutan perak klorida, AuCl3. Itu berupa larutan kan, warnanya jernih seperti air biasa. Di dalamnya ada ion Au, nah, ion emas. Nah, emas itu kan tidak bisa dimanfaatkan kalau masih berupa larutan kan. Kita mau bikin dia jadi emas, itu bisa dilakukan dengan metode elektrolisis ya. Oke. Kemudian manfaat lain dari elektrolisis itu adalah untuk membuat gas oksigen dan gas hidrogen. Jadi memproduksi gas oksigen hidrogen bisa juga dengan mengelektrolisis air. Jadi sederhana sekali anak-anak bahannya, hanya dengan air kita bisa membuat gas hidrogen dan gas oksigen. Kemudian yang seperti Pak bilang tadi, dengan metode elektrolisis, dengan aplikasi ilmu elektrolisis, kita bisa melapisi logam dengan logam lain.
Kemudian manfaat lain adalah untuk memurnikan logam. Misal kita punya tembaga yang bercampur dengan logam-logam lain sebagai pemotor, kita mau mendapatkan tembaga murni, maka kita bisa melakukannya dengan elektrolisis ya. Nah, itulah manfaat dari elektrolisis ya. Jadi tidak terbatas pada anak-anak kelas 12, anak-anak kelas 10 dan 11 juga ada manfaatnya ya. Oke, seperti Pak bilang tadi, kita akan memulai dari elektrolisis ya. Nah, elektrolisis itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dalam hal ini, arus listrik dipaksa dalam tanda petik untuk membuat suatu reaksi redox. Itulah elektrolisis ya. Kita ulang, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian di sini pada sel elektrolisis ya, yang menjadi kutub negatif atau yang dihubungkan dengan kutub negatif itu adalah katoda. Sedangkan yang dihubungkan dengan kutub positif sumber arus adalah anoda. Supaya diingat, supaya mudah diingat, biasa disingkat KNAP, KNAP, katoda negatif, anoda positif. Artinya ya, bahan yang mau dijadikan katoda kita hubungkan dengan kutub negatif sumber arus, sedangkan bahan yang mau dijadikan anoda kita hubungkan dengan kutub positif sumber arus. Sumber arus kita bisa menggunakan baterai misalnya ya. Oke. Kemudian reaksi yang terjadi adalah pada katoda akan terjadi reaksi reduksi, pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Orang ya, pada katoda akan terjadi reaksi reduksi, pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Ya. Kemudian ya, yang kita perlukan pada sel elektrolisis itu adalah gelas kimia, bisa gelas berbentuk huruf U, atau bisa juga gelas kimia biasa. Ya. Terus kita memerlukan 2 buah elektroda, sumber arus, dan larutan elektrolit. Itu yang kita perlukan ya. Jadi ulangi yang kita perlukan apa tadi? Gelas kimia, bisa gelas kimia biasa, bisa gelas berbentuk huruf U, sumber arus dari baterai misalnya, 2 buah elektroda, dan larutan elektrolit sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian ya, kita lihat dulu slide-nya, ini belum muncul slide-nya ya, gambarnya bagaimana. Jadi tadi kedua elektroda kita hubungkan dengan sumber arus. Ya. Satu elektroda dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus. Elektroda yang satunya lagi dihubungkan dengan kutub positif sumber arus. Sehingga elektroda kita sekarang sudah bermuatan listrik. Ada yang bermuatan negatif dan ada yang bermuatan positif ya. Nah, seperti di awal tadi sudah diberikan penjelasan bahwa yang dihubungkan dengan kutub negatif itu disebut katoda atau dia bertindak berfungsi sebagai katoda. Sedangkan yang dihubungkan dengan kutub negatif itu yang dihubungkan dengan kutub positif adalah anoda. Ulangi ya, yang dihubungkan dengan kutub positif adalah anoda, yang dihubungkan dengan kutub negatif adalah katoda. Sehingga kedua elektroda kita sekarang sudah bermuatan ya. Mungkin tadi terlewat Pak jelaskan apa itu bahan elektroda ya. Bahan elektroda itu adalah logam. Semua logam bisa dijadikan bahan elektroda. Apa yang kita punya? Kita punya besi, bisa misalnya kita punya paku besi, bisa dijadikan elektroda. Kita punya tembaga, kita punya aluminium. Logam, pokoknya logam. Nah, tapi ingat anak-anak ya, ada satu jenis unsur bukan logam, tapi bisa dijadikan elektroda, yaitu karbon atau grafit. Ya. Jadi karbon atau grafit itu karbon atau grafit itu walaupun dia bukan logam bisa dijadikan sebagai elektroda ya.
Oke, tolong Mbak yang di RRI slide-nya harus ditayangkan sekarang Mbak ya. Kalau bisa kita tayangkan slide-nya, slide yang Oke. pertama Mbak ya. Oke, baik. Udah nampak ya di YouTube ya? Ya, itu di slide-nya Mbak ya itu ada 5 halaman. Cara berurutan Mbak ya. Yang pertama dulu, karena saya akan jelaskan, Pak akan jelaskan anak-anak ya, bagaimana rangkaian sebuah sel elektrolisis. Baik, di YouTube udah tampil ya Pak, electroplating atau penyepuhan ya? Ya, nah, slide-nya ada tampil Mbak, yang judul yang atasnya sel elektrolisis. Oke, yang sel elektrolisis Kak Iwan. Ya, yang slide pertama. Slide pertama. Sel elektrolisis ya. Ada Mbak ya? Oke. Oke, anak-anak di YouTube sudah tampil Mbak ya itu ya. Nah, itulah kita lihat anak-anak lihat gambar sel elektrolisis ya. Jadi, Pak ulang lagi, di situ ada sumber arus listrik, sumber arus baterai misalnya, ada kutub positif dan ada kutub negatif. Satu elektroda dihubungkan dengan kutub positif, maka namanya elektroda positif atau anoda. Satu elektroda lagi dihubungkan dengan kutub negatif, akan bermuatan negatif dan disebut katoda atau bertindak sebagai katoda ya. Elektroda bahannya apa tadi? Logam atau karbon. Logam apa saja bisa jadi elektroda atau karbon atau grafit. Itu walaupun bukan logam bisa dijadikan elektroda ya. Kemudian kedua elektroda yang sudah terhubung dengan sumber arus ini kita celupkan ke dalam larutan elektrolit. Anak sudah mengetahui kalau larutan elektrolit itu di dalamnya ada ion positif dan ada ion negatif ya. Nah, tentu saja setelah kedua elektroda bermuatan, ion positif pasti akan menuju ke katoda. Jelas ya, kenapa? Karena katoda bermuatan negatif. Sebaliknya, ion negatif dari larutan akan menuju ke anoda. Tentu saja, karena anoda bermuatan positif. Pasti dia akan didatangi oleh ion negatif. Ya, artinya apa? Setelah kedua elektroda bermuatan, ion akan terpisah. Ion positif akan ada di sekitar katoda, ion negatif akan ada di sekitar anoda. Ya. Oke. Setelah ion positif berada di sekitar katoda, ion negatif berada di sekitar anoda, barulah terjadi reaksi kimia. Ya, itulah artinya reaksi kimia ini dipicu karena adanya arus listrik. Makanya tadi disebut sel elektrolisis itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ya. Kita mulai slide yang pertama di kolom kedua, reaksi reduksi pada katoda. Karena katoda bermuatan negatif, maka katoda didatangi dalam tanda petik oleh ion positif. Ya, tentu saja kan, negatif pasti menuju ke positif. Maka reaksi reduksi pada katoda ditentukan oleh ion positif yang mendatanginya tersebut. Ya, jadi reaksi reduksi pada katoda ditentukan atau tergantung pada ion positif yang mendatanginya tersebut. Nah, anak-anak sekalian, ada 3 kemungkinan ion positif dalam suatu elektrolisis. Yang pertama adalah 1, jika ion positif dalam suatu elektrolisis adalah ion golongan 1A, misal natrium, kalium, rubidium ya, atau ion dari golongan 2A. Misalnya magnesium, kalsium, anak-anak udah tahu ya, udah kenal golongan 2A, atau ion Al3+, aluminium, atau ion mangan 2+, Mn2+, ya. Nah, ion golongan 1A, 2A, AlMn, itu adalah ion logam yang sukar mengalami reduksi. Maka pada katoda akan terjadi reduksi air. Karena logam yang mendatanginya, logam yang sukar mengalami reduksi. Sedangkan di dalam larutan mengandung air kan, airlah yang mengalami reduksi. Itulah reduksi air.
2H2O tambah 2 elektron, kelihatan ya reaksinya ya, menghasilkan gas hidrogen dan OH-. Lupa anak-anak, ion OH- menyebabkan larutan bersifat basa. Yang kelas 11, kelas 12 sudah tahu ya, OH- itu menyebabkan sifat basa di sekitar katoda. Kemungkinan kedua, jika ion positif yang datang ke katoda itu adalah ion H+. Maka setelah berada di katoda, ion H+ mengalami reduksi, itu reaksinya ya, 2H+ tambah 2 elektron menjadi gas hidrogen ya. Kemungkinan ketiga, jika ion positif yang datang ke katoda selain di atas, artinya bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al, dan bukan Mn ya, maka ion tersebut akan mengalami reduksi. Misal ion yang berada di katoda, ion Cu2+, Ag+, Zn2+, Ni2+, dan lain-lain, itu bukanlah golongan 1A2A. Maka ion tersebut akan mengalami reduksi. Pola itu ada ya, Ln plus tambah N elektron jadi L. Artinya apa? Si ion logam akan menangkap elektron sejumlah muatannya. Kalau muatan 2 plus dia akan menangkap 2 elektron. Kalau muatan 3 plus dia akan menangkap 3 elektron dan terendapkan sebagai logam ya. Nah, itulah reaksi reduksi pada katoda ya. Oke. Sekarang reaksi oksidasi pada anoda. Reaksi oksidasi pada anoda ditentukan atau tergantung pada bahan anoda. Itu bedanya anak-anak ya. Kalau reduksi pada katoda, semata-mata ditentukan oleh ion positif yang mendatanginya. Tapi kalau oksidasi pada anoda, tergantung pada bahan apa anoda itu terbuat ya. Ada 2 kelompok bahan anoda. Yang pertama adalah jika bahan anoda bahan inert. Inert itu adalah istilah untuk bahan yang sukar mengalami oksidasi. Hanya 3 bahan yang sukar mengalami oksidasi, yaitu PT, CaO, yaitu platina, karbon, dan emas. Ya. Nah, kalau bahan anoda inert sukar teroksidasi, oksidasi pada anoda ditentukan oleh ion negatif. Karena anoda didatangi oleh ion negatif ya. Ada 3 kemungkinan lagi ion negatif. Yang pertama adalah kalau ion negatif adalah ion negatif atau anion yang tidak dapat mengalami oksidasi, yaitu SO42-, NO3-, CO32-, PO43-, dan ClO4-. Itu adalah ion-ion yang tidak dapat mengalami oksidasi. Maka pada anoda akan terjadi oksidasi air. Oke, perhatikan oksidasi air, 2H2O jadi gas oksigen, 4H+, dan 4 elektron. Jadi hasilnya gas oksigen. Anak-anak bisa bandingkan antara reduksi air dan oksidasi air, berbeda kan? Reduksi air menghasilkan gas hidrogen, oksidasi air menghasilkan gas oksigen. Ya, reaksi itu. Oke, kemungkinan kedua, jika ion negatif ion OH- atau ion hidroksida. Maka setelah berada di anoda, ion OH- akan teroksidasi. Itu oksidasinya, anak bisa lihat di slide ya. 4 OH- jadi 2H2O, tambah gas oksigen, tambah 4 elektron, hasilnya gas oksigen. Kemungkinan ketiga adalah jika ion negatif, ion halida. Ion halida itu adalah istilah untuk ion golongan 7A. Anak-anak sudah sangat mengenal ion golongan 7A ya. Klorida, bromida, iodida, Cl-, Br-, dan I-. Mungkin anak-anak nanya kenapa nggak ada F-nya ya. Oke, nanti boleh ditanya di sesi pertanyaan. Kenapa golongan 7A nggak Pak masukkan klorida F- ya, cuma 3 Cl-, Br-, dan I. Oke. Nah, ion halida akan mengalami oksidasi dengan pola seperti itu, yaitu 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Cl- berarti Cl- jadi Cl2 melepas 2. Ya. Nah, itu ditentukan reaksi pada anoda ditentukan oleh ion negatif apabila bahan anoda tadi sukar teroksidasi. Yaitu apa tadi anak-anak? Platina, karbon, dan emas ya. Slide kedua. Jika bahan anoda terbuat dari bahan yang aktif.
aktif artinya mudah teroksidasi ya. Nah, bahan apa saja yang aktif yang mudah teroksidasi selain platina, karbon, dan emas ya. Jadi yang inert, yang tidak aktif, yang suka teroksidasi itu cuma 3 tadi. Platina, karbon, emas. Kalau bahannya selain itu, maka dia tergolong bahan yang mudah teroksidasi atau aktif, yaitu bahan yang selain platina, karbon, emas, bukan platina, bukan karbon, bukan emas. Misal bahannya besi, perak, sen, tembaga itu semuanya bahan aktif ya, artinya dia akan teroksidasi di anoda. Jadi jika bahan anoda aktif, maka bahan anoda akan mengalami oksidasi ya. Nah, itulah reaksi yang akan terjadi pada katoda dan anoda ya. Jadi tergantung pada larutan elektrolit apa yang kita pakai dalam elektrolisis, dan Pak yakin anak-anak bisa merangkanya karena alat dan bahan sangat sederhana ya. Untuk kita sumber arus, baterai, kita elektroda apa yang kita miliki lah, karbon, punya punya zinc, punya besi bisa dipakai ya. Oke, di awal tadi ya, atau kita ambil contoh dulu, satu contoh soal dulu ya, contoh reaksi elektrolisis. Di situ ada 6 contoh, Pak jelaskan satu saja. Contoh kedua ya. Dan anak ya, contoh nomor 2 ya. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut, Pak ambil contoh kedua dulu. Elektrolisis larutan AgNO3, perak nitrat, dengan elektroda PT, platina ya. Oke. Nomor 2, di situ sudah ada reaksinya kan, nomor 2. AgNO3 atau perak nitrat akan terionisasi menjadi ion Ag+ dan ion NO3-. Kita tadi sudah bahas, reduksi pada katoda tergantung pada ion positif. Ternyata ion positifnya adalah ion Ag+. Anak udah tahu tadi kan, ion perak Ag+ bukanlah golongan 1A, 2A. Berarti tadi ketentuannya si ion tersebut, ion Ag+ tersebut akan mengalami reduksi. Dan itulah reduksinya. Ag+ menangkap 1 elektron, karena muatannya +1 ya, menangkap 1 elektron. Dan ion Ag+ terendapkan sebagai Ag solid, artinya peraknya mengendap. Nah, itulah yang Pak bilang di awal dimanfaat tadi. Kita punya perak dalam berupa larutan, mau dijadikan perak, ya caranya begini. Setelah kita aliri listrik, ion perak dari larutan itu akan terendapkan jadi perak. Ya, siap jual ya kalau sudah jadi perak ya, apalagi kalau emas. Oke, oksidasi pada anoda tadi tergantung pada apa Nana? Pada bahan anoda. Dan kita ternyata platina, itu ya, tergolong bahan inert. Oksidasi pada anoda adalah oksidasi air. 2H2O jadi gas oksigen, 4H+ dan 4 elektron. Nah, itulah reaksi elektrolisis larutan perak nitrat. Apa yang kita peroleh? Pada katoda kita memperoleh endapan perak. Pada anoda kita memperoleh gas oksigen, dan larutan di anoda jadi bersifat apa? Yang kelas 12 sudah tahu, ion H+ ya, menyebabkan sifat. Nah, ya kita bahas satu contoh soal dulu. Kita langsung saja ke electroplating saja dulu ya. Coba langsung kita loncat ke slide ke berapa ini? Slide ke-5. Nah, sebelum kita ke slide ke-5 nih Pak Ahyar. Ya Mbak. Ya, kita jeda dulu sebentar ya Pak. Bapak juga pastinya silakan, Mbak. tarik Kita nafas refreshing dulu Mbak, ya. Iya. Tadi udah ada penjelasan di awal, kemudian sudah ada contoh soal. Sekarang kita akan langsung ke materi apa berikutnya Pak? Langsung ke penyimpulan. Electroplating. Baik. Dan ini juga udah ada yang bertanya melalui WhatsApp ya Pak. Nanti setelah kita kembali Bapak menjelaskan baru deh. Nah, sementara itu teman-teman sudah boleh bertanya. Tadi ada yang bertanya di YouTube udah boleh bertanya. Boleh bertanya karena selama mungkin tadi Pak Ahyar menjelaskan ada yang tidak dipahami, boleh langsung ditulis aja ya. Boleh langsung ditanyakan. Jadi nanti ketika kita buka sesi tanya jawab, tinggal langsung dibacakan aja ya. Boleh bertanya langsung di via live chat YouTube RRI Palembang atau enggak melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916. Tetap di Belajar di RRI bersama dengan teman-teman dari pelajar SMA Negeri 18 dan juga pastinya bersama dengan guru kimia kita Pak Ahyar Rashid. Padamu negeri kami
di suatu pesta. Hey, Safi! Della! Akhirnya kita ketemu di sini ya. Ini yang terjadi di tempat yang sama. Hei, Koro. Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian, karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih di program belajar di RRI, pelajaran kimia. Ayo buruan kumpul lagi yang tadi sempat kabur ke kantin beli gorengan. Yang lagi jajan minuman ya. Boleh balik lagi ke dalam kelas karena kembali kita akan mengikuti materi dari Pak Ahyar pelajaran kimia. Baik, ini masih tentang electroplating atau penyepuhan. Baik Pak, untuk menghemat waktu nih, langsung aja penyampaian materi berikutnya Pak. Oke, makasih Mbak ya. Anak-anak, kita lanjutkan. Tadi kita sudah memahami secara teoritis ya reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Nah, sekarang kita mau ke aplikasinya, yaitu kita melakukan electroplating atau penyepuhan ya. Mungkin anak-anak pernah dengar kata sepuh ya, menyepuh, tapi beberapa kali Pak tanyakan ya, pengalaman saya ya Mbak di kelas, anak-anak sekarang nggak tahu nyepuh itu apa ya. Dulu kalau di era saya SMA, nyepuh itu familiar betul kan, di pasar ada tukang sepuh kan, di pasar tradisional apapun ada tukang sepuh ya. Nah, jadi anak-anak, penyepuhan itu adalah dalam istilah kimianya dia adalah electroplating ya, yaitu proses melapisi logam dengan logam lain. Jadi anak-anak harus tahu bahwa melapisi logam dengan logam lain itu tidak bisa dengan mencelupkannya. Misalnya besi mau dilapisi timah, itu tidak bisa dilakukan dengan mencelupkan besi ke dalam timah, cair. Kenapa? Karena tidak melekat dengan kuat. Artinya nanti dia cepat terkelupas ya. Nah, dalam industri electroplating ini memegang peranan penting ya. Misalnya karena apa? Sebab logam yang paling banyak di muka bumi ini, di kulit bumi ini adalah besi. Anak-anak tahu besi itu sangat mudah berkarat. Jadi tidak bisa digunakan sesukanya lah katakanlah ya, harus dilapisi dulu. Misal kaleng itu dari besi. Anak-anak bayangkan kalau kaleng dari besi kita masukkan kerupuk ke dalamnya, gimana nanti kerupuk karatan kan ya? Nah, maka kaleng itu harus dilapisi dulu dengan logam lain yang aman ya. Nah, itulah electroplating ya. Jadi proses electroplating, anak-anak perhatikan baik-baik bagaimana proses electroplating melapisi logam dengan logam lain ya. Di samping untuk manfaat industri juga untuk perhiasan kan, nggak mungkin kalau misalnya hiasan pengantin Palembang itu kuning seperti emas, itu nggak mungkin dari emas murni, nanti pengantinnya dirampok ya Mbak ya. Jadi menghindari pengantin kena rampok karena kebanyakan emas di atas kepalanya, ya jadi perhiasannya itu bisa dari besi, dari perak, tapi disepuh, dilapisi dengan emas ya. Nah itu. Oke, jadi pada proses electroplating itu kita perlu katoda, kita perlu elektroda ya. Elektroda itu tadi ada elektroda negatif atau katoda, ada elektroda positif atau anoda, dan kita perlu larutan ya. Yang dijadikan katoda atau yang akan dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus listrik itu adalah logam yang akan disepuh, logam yang akan dilapisi. Misal kita mau melapisi cincin perak dengan emas, maka cincin perak itu harus jadi katoda. Artinya si cincin perak harus dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus ya. Oke, yang jadi anoda adalah logam yang menyepuh atau logam yang melapisi. Terus larutan elektrolitnya, larutannya harus mengandung ion logam yang melapisi. Jadi itulah yang kita perhatikan ya.
Tentu saja kita perlu baterai, kita perlu katoda, anoda, dan larutan, tentu saja media gelas kimianya ya. Nah, oke. Jadi langsung ke contoh aplikasinya. Misal kita mau proses melapisi besi dengan tembaga, ya. Oke, kita punya besi, mau berlapiskan tembaga. Maka yang dijadikan katoda atau yang dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus itu adalah besi atau Fe. Itulah yang jadi katoda. Dia harus dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus dari baterai misalnya. Yang dijadikan anoda atau yang dihubungkan dengan kutub positif itu adalah logam yang melapisi, dalam hal ini tembaga sebagai logam pelapis atau Cu. Dan larutan elektrolit yang digunakan mengandung ion logam yang melapisi, berarti mengandung ion Cu2+. Nah, dari larutan apa? Ya apa saja bisa, yang penting ion Cu2+, misalnya dari CuSO4, dari Cu klorida, dan lain-lain ya. Oke. Dan inilah gambar rangkaian alat ya. Di sini kita menggunakan tabung berbentuk buku, bisa tabung biasa juga, bisa gelas kimia biasa. Sumber arus tadi sudah tahu sama dengan elektrolisis ya. Nah, karena kita mau melapisi besi, besi harus jadi katoda. Berarti besi harus dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus. Dan sebagai logam pelapis adalah tembaga, Cu. Berarti Cu harus jadi anoda atau dia harus dihubungkan dengan kutub positif sumber arus ya. Oke. Sehingga sekarang besi akan bermuatan negatif. Cu akan bermuatan positif ya. Terjadilah setelah terhubung dengan sumber arus akan terjadilah reaksi kimia ya. Terjadi mulai reaksi yang terjadi pada anoda atau kutub positif. Nah, ingat reaksi oksidasi pada anoda tergantung pada bahan tadi kan. Bahan anoda kita Cu, tembaga. Tembaga adalah tergolong bahan yang aktif. Maka logam tembaga akan teroksidasi di anoda. Jadi Cu solid akan berubah jadi ion Cu+ dengan melepas 2 elektron. Artinya apa? Tembaga yang kita celupkan itu akan masuk larutan sebagai ion Cu2+. Ya. Setelah Cu jadi Cu2+, Cu2+ yang terbentuk akan segera menuju ke katoda. Kenapa? Karena katoda bermuatan negatif. Tentu ion Cu2+ akan menuju ke katoda semua. Karena katoda bermuatan negatif. Cu2+ akan ke katoda. Setelah sampai di katoda, Cu2+ akan mengalami reduksi. Tadi sudah Pak jelaskan ya. Reaksi reduksi pada katoda tergantung pada ion positif yang mendatanginya. Dalam hal ini, katoda didatangi oleh ion Cu2+. Maka ion Cu2+ akan mengalami reduksi dari Cu2+ nangkap 2 elektron jadi logam Cu padat. Dan logam Cu padat ini akan menempel pada besi. Ya, besi akan berlapisi dengan tembaga. Nah, itulah proses electroplating, sangat sederhana sekali ya. Bahan-bahannya anak-anak boleh coba. Baterai, cuman kepingan besi, tembaga sulit nyarinya, nggak sulit, buka saja kabel kan tembaga dibuka ya, itu namanya tembaga kan dicelupkan ya. Oke. Larutan tembaga sulfat Cu2+ itu bukanlah larutan yang terlalu mahal ya, atau kalau di labor tak yakin di labor sekolah pasti ada tembaga sulfat ya, bisa minta ke guru kimianya ya untuk coba-coba melakukan percobaan penyepuhan ya, paling tidak dengan sepuh tembaga ya. Oke. Jadi penjelasannya di situ yang Pak jelaskan tadi, anak-anak bisa baca juga. Logam tembaga Cu sebagai anoda akan teroksidasi jadi ion Cu2+ dan akan mengalir ke katoda. Setelah berada di katoda, Cu2+ mengalami tadi sudah kan ya. Nah, itulah proses electroplating ya. Jadi Pak ulang lagi tadi, kenapa jadi punya peranan penting dalam industri? Karena itu tadi, logam yang paling banyak di alam, di kulit bumi adalah besi. Nah, logam ini berperanan penting itu besi, tapi besi itu mudah berkarat kalau tidak dilapisi ya. Maka dilapisi. Misalnya tadi kalen dilapisi timah. Kenapa harus timah? Timah tidak beracun, karena kalen untuk makanan juga kan. Kemudian apalagi misalnya tiang listrik, tiang jembatan, atau seng atap, itu besi yang dilapisi dengan seng ya.
Kemudian komponen sepeda motor, knalpot itu bukan dari stainless anak-anak ya. Knalpot sepeda motor itu dari besi, tapi dilapisi krom. Kenapa harus krom? Bagus, karena seperti mengkilat seperti stainless ya. Nah, dengan dilapis itu besi akan sukar bergerak ya. Oke, itu Mbak ya penjelasan tentang elektrolisis, elektroplating. Mungkin kita punya waktu 10 menit mungkin ya untuk sesi pertanyaan Mbak ya. Baik. Silakan Mbak di RRI. Ini udah banyak yang masuk juga pertanyaannya Pak. Saya langsung aja ya Mbak, bacakan ya. Ya, Oke, ya. ini melalui WhatsApp dulu Pak. Ini dari Ya. Dania ya, Dania kelas berapa tidak dikasih tahu di sini, tapi Dania ingin bertanya, kenapa pada anoda menggunakan nikel katanya? Apakah pada anoda bisa menggunakan logam yang lain? Makasih, terima kasih katanya. Iya. Oh ya, jadi bukan nikel tadi ya Dania, langsung jawab Mbak ya. Iya. Untuk pertanyaan Dania, kenapa menggunakan nikel? Nikel bisa juga ya, tapi di contoh Pak tadi anoda kita menggunakan tembaga ya. Oke. Nikel bisa. Kenapa harus nikel? Iya, tergantung keperluan kita, Mbak ya. Kalau kita mau melapisi dengan nikel, berarti anodanya harus nikel. Tadi kita mau melapisi besi ini dengan tembaga, berarti anodanya tembaga. Jadi bisa dipakai logam lain. Tergantung kita mau melapisinya dengan apa ya. Nah, kecuali melapisi emas ya, saya pancing dulu. Kenapa tukang sepuh, kalau anak-anak lihat tukang sepuh di pasar, anodanya bukan dari emas, harusnya dari emas kan ya. Oke, silakan anak-anak bertanya dulu nanti ya. Belum saya jawab dulu. Kenapa tukang sepuh nggak pakai emas? Ya aja nggak ada emas batangan di tukang sepuh. Ya Mbak ya. Oke. Silakan Mbak pertanyaan. Jadi itu jawaban untuk Dania ya. Oke. Silakan Mbak pertanyaan lain. Nah ini kaitannya sama logam nih. Apakah bahan yang bukan logam ini dapat mengalami electroplating Pak? Katanya. Oh bukan logam. Oke analisa. Jadi elektroplating itu ya Mbak dan anak-anak yang bertanya lainnya bahwa itu untuk melapisi logam dengan logam. Artinya yang dilapisi ada logam, yang melapisi juga logam ya. Jadi kalau bahan selain logam nggak bisa, misalnya kayu, plastik nggak bisa dilakukan dengan elektroplating. Nah, itu mungkin penjelasannya. Nah ini dari Agnes Teresia, SMA Negeri 18. Kelas 12, IPA 4. Nah pertanyaannya, dalam proses penyepuhan, apa penyebab anoda larut terus-menerus nih Pak? Apa yang menyebabkan anoda itu larut terus-menerus? Oh ya, kenapa anoda larut terus-menerus? Betul sekali Agnes ya. Jadi anoda itu makin kecil. Kalau kita biarkan dia habis lama-lama ya larut. Karena logam yang kita jadikan anoda akan teroksidasi menjadi ionnya. Ingat, logam itu berwujud padat kalau dia sebagai logam. Tapi kalau dia sebagai ion, dia akan larut. Tidak bisa dilihat materinya ya, karena berada dalam lantang. Jadi itu jawabannya, kenapa larut? Karena logam teroksidasi menjadi ion. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya Agnes ya. Baik. Oke, yang lain Mbak, silakan Mbak. Berikutnya dari Rido Pak, saya 12 IPA 2 mau bertanya. Mengapa elektrolisis larutan NaCl ini tidak dihasilkan logam Na? Oh, wow, bagus sekali ya, Rido. Ya. Betul sekali, Rido. Kenapa kita elektrolisis larutan NaCl di katoda benar tidak dihasilkan logam natrium ya? Karena natrium adalah golongan 1A. Tadi di slide pertama, jika ion positif golongan 1A, golongan 2A AlMn, maka pada katoda akan terjadi reduksi air. Jadi bukan natrium yang kita dapat, justru gas hidrogen ya. Kenapa demikian? Karena logam golongan 1A, 2A AlMn tergolong logam yang sukar mengalami reduksi. Mungkin saya jelaskan dikit lagi bahwa bagaimana kalau kita mau bikinnya natrium, gimana caranya? Mau bikin aluminium, gimana caranya? Jadi elektrolisisnya harus dilakukan elektrolisis tanpa air. Karena kalau ada air, airlah yang mengalami reduksi. Ya, bisa elektrolisis tanpa air, bisa. Artinya garamnya dilelehkan dulu tanpa menggunakan air. Jadi harus elektrolisis lelehan ya. Nah itu jawaban untuk Rido. Ya betul, tadi itu soal nomor 1 Rido ya, belum Pak jelaskan memang ya. Itu penjelasan ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak. Baik, Pak ini dari SMA lain yang bertanya Pak, boleh ya? Ya boleh Ternyata Mbak. ada yang mengikuti juga. Iya, dari SMA Negeri 17. M. Rizkiansyah Adil, ya. Oh iya. Rizkiansyah Adil ya. Pertanyaannya, selain pada pelapisan logam, di mana lagi penerapan prinsip elektrolisis ini digunakan? Terima kasih. Oh betul, iya. Tadi Pak cuma jelasin elektroplating ya. Oke.
Jadi electroplating di samping kita diaplikasikan pada proses pelapisan logam itu bisa dilakukan untuk pemurnian logam, ya, pemurnian logam di bidang industri tentu saja. Misalnya pabrik tembaga. Jadi pabrik proses reaksi reduksi tembaga tidak serta-merta dihasilkan tembaga murni. Tembaga yang dihasilkan bercampur karbon, ya, bercampur sulfur. Nah, itu bisa dimurnikan dengan metode elektrolisis. Di mana yang dijadikan katoda, kita mau memurnikan tembaga kotor. Maka yang dijadikan katoda tembaga yang murni, yang dijadikan anoda tembaga yang kotor. Nanti tembaga yang kotor itu akan jadi menempel di katoda, kotorannya tertinggal. Sehingga dapatlah kita tembaga murni, ya. Nah, itu untuk Rizkian Saadil, semangat 17 jawabannya, ya. Ya, baik. Oke, silakan Mbak, itu penjelasannya. Nah, sekarang kita kembali ke pelajar yang ada di SMA Negeri 18 nih dengan pertanyaannya. Iya. Ada Nyimas Dini Fajriah, Pak. Nyimas Ya, Dini ya. Fajriah. Pertanyaan dari Nyimas Dini ini, apa sebab ion-ion sulfat, nitrat, karbonat, fosfat, dan pekrolat ini tidak dapat mengalami Pekrolat. oksidasi? Betul, tadi Pak jelaskan ya kenapa ion sulfat, nitrat, karbonat, fosfat, perklorat itu tidak teroksidasi sehingga di anoda terjadi oksidasi air. Jelasannya adalah ion-ion tersebut adalah ion yang sudah mempunyai bilangan oksidasi maksimum. Jadi ion logam itu tidak dapat lagi mengalami oksidasi, bilangan oksidasinya tidak bisa naik lagi. Maka dia mentok di situ, sehingga kalau ada ion ini dia tidak teroksidasi, maka airlah yang akan teroksidasi, ya. Jadi jawabannya karena ion tersebut punya bilangan oksidasi yang sudah maksimum, tidak mungkin naik lagi, ya. Nah, penjelasannya Mbak, ya, untuk Mas Dini. Ini banyak yang bersemangat ya Pak kalau pelajaran kimia ya. Iya, Mungkin iya, karena nggak iya. bisa praktek kali ya. Kimia, Mungkin ya, kalau betul, kalau iya. praktek itu bakal lebih banyak penasarannya. Iya, kalau dipraktekkan ini menarik sekali sebetulnya Mbak, ya, tidak kelihatan, Iya. reaksinya nggak kelihatan, seperti dalam larutan nggak terjadi apa-apa, tahu-tahu si paku tadi yang tadinya warna hitam sudah berwarna kemerahan dilapisi tembaga, ya. Nah, itu menarik sekali. Maka kalau bisa dipraktekkan, ini praktekkan. Tapi Semoga mungkin nanti COVID-nya sudah berlalu, kita bisa melakukan praktikum wah, supaya anak, amin. ya. Pastinya teman-teman juga berharap seperti itu ya. Dan kita masih ada waktu lagi ya Pak untuk menjawab pertanyaan. Nah, masih ada 5 menit Oke, lagi. ini dari Dea Putri kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 18 Palembang. Bagaimana dengan kalau kita mau menyepuh emas, sedangkan emas adalah elektroda inert yang sukar teroksidasi, Pak? Iya, betul sekali. Tadi yang saya pancing tadi Mbak, ya. Jadi kalau anak-anak lihat tukang sepuh di pasar itu tidak ada pakai emas batangan anodanya, ya. Anodanya dari apa mereka? Anodanya karbon grafit, ya. Nah, jadi tukang sepuh emas itu pintar sekali karena emas atau elektroda inert, ya. Dia tidak bisa mengalami oksidasi. Jadi tidak bisa juga dijadikan anoda. Tapi tetap ada Mbak, ya, ada akala katanya tukang sepuh itu. Dia pintar sekali, dia menggunakan emas serbuk. Ya, karena batang emas nggak mungkin dijadikan anoda, emas tidak bisa teroksidasi. Tukang sepuh emas di pasar, dia menggunakan emas berupa serbuk emas. Nah, lantas gimana serbuk emas itu bisa berubah jadi ion? Itu dilarutkannya, kalau mereka bilang, kalau anak-anak tanya untuk gimana melakukan, dia bilang air keras, ya. Nah, air keras itu sebetulnya dalam senyawa, dalam kimia namanya aqua regia. Aqua regia itu satu-satunya asam yang bisa mengubah emas menjadi ion. Itu emas itu sulit sekali menjadi ion, ya, makanya harganya mahal, ya. Karena sulit jadi ion. Jadi tapi ada larutan yang bisa menjadikannya ion, yaitu aqua regia. Tapi kalau tukang sepuh nyebutnya itu adalah air keras katanya, ya. Memang keras sekali Mbak, kalau kena kulit ya langsung melepuh kulit, ya Mbak, ya. Nah, itulah penjelasan dia. Memang emas tidak bisa dijadikan anoda, tapi kita tetap bisa menyepuh emas dengan emas serbuk yang dilarutkan dalam aqua regia, ya. Nah, penjelasannya dia, ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin karena ada yang ingin melakukan praktek sendiri di rumah, Pak. Jadi mereka bertanya, Ya. apa saja bahan-bahan betul. yang digunakan dalam penyepuhan emas nih, Pak? Oh, banyak digunakan, ya. Oke, nyepuh emas. Jadi misal kita mau nyepuh cincin perak, ya. Oke, berarti gini, kita perlu elektrodanya, katodanya cincin yang mau kita sepuh, anodanya karbon, grafit. Nah, grafit itu dari mana dapatnya? Anak-anak beli baterai. Buka baterainya, di tengah-tengahnya ada batang warna hitam. Nah, itulah namanya grafit. Nah, itu bisa dijadikan sebagai anoda, ya.
Oke. Kemudian emas yang akan melapisi itu masih berupa serbuk emas. Jadi emasnya sudah serbuk, tidak bisa emas batangan ya. Emas serbuk itu dilarutkan dalam air keras tadi, baru sudah dilarutkan dalam air keras, baru masukkan, diencerkan dengan air. Baru cincin dihubungkan dengan kutub negatif, karbon yang tadi grafit tadi kata Pak dihubungkan dengan kutub positif, celupkan dalam larutan emas. Dihubungkan dengan baterai, mungkin baterainya 4 atau 5, celupkan, nah nanti cincin kita akan dilapisi oleh emas ya. Nah, berapa tebal emas yang akan melapisi cincin tergantung pada berapa emas yang ada dalam larutan dan berapa kuat arus dan waktu yang kita lakukan selama. Itu faktor ya seberapa tebal emas yang melapisi cincin. Kalau tukang sepuh dia hati-hati sekali, dia menggunakan baterai atau dia menggunakan adaptor ya. Kalau listrik PLN tegangannya terlalu tinggi, nanti emasnya punya habis ya. Maka dia menggunakan adaptor ya. Nah itu penjelasannya ya untuk anak-anak yang menanya bagaimana cara nyukur emas. Jadi emasnya harus buka serbuk ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir dari Tri Agus. Tri Agus Kurniati, kelas 12 IPA 6. Apakah air dapat dielektrolisis Pak? Iya, betul. Air dapat dielektrolisis, anak-anak ya. Kalau air dielektrolisis, maka di katoda akan terjadi reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen. Di anoda akan terjadi oksidasi air yang menghasilkan gas oksigen. Ini dilakukan untuk memproduksi gas hidrogen oksigen dalam skala kecil. Kalau dalam skala industri nggak bisa Mbak, terlalu mahal biaya listriknya ya. Jadi kalau skala kecil untuk keperluan laboratorium, memang gas hidrogen dan oksigen diproduksi dengan mengelektrolisis air. Ya, itu penjelasannya ya, Dr. Agus. Oke, baik. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman SMA Negeri 18 dan juga lainnya yang menyimak ya. Baik, Pak Ahyar, kita mungkin karena waktu juga kita tutup dulu untuk materi kita. Penyampaian terakhir Pak, kesimpulan dari materi kita untuk hari ini. Oh ya, jadi kesimpulannya, jadi electroplating dan pemurnian logam adalah merupakan aplikasi dari elektrolisis atau prinsip-prinsip elektrolisis ya. Kemudian elektrolisis itu sendiri merupakan perubahan atau kita mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Atau dengan lain kata, listrik reaksi kimia dipaksa terjadi dengan mengalirinya dengan arus listrik ya. Bermanfaat di dunia industri, terutama industri ya, dan industri pemurnian. Mungkin itu saja Mbak ya. Mungkin itu saja anak-anak ya dari saya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat mungkin Mbak ya, kayak itu tidak harus dari sini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Ahyar dan juga untuk rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 18 ya. Semangat terus untuk mengajar secara virtual, secara jarak jauh. Semoga pandemi ini juga lekas berlalu ya Pak. Dan juga untuk teman-teman dari SMA Negeri 18 yang sudah menyimak melalui frekuensi 91,6 ataupun juga yang sudah menyimak melalui YouTube channel di RRI Palembang, ini bisa mengikuti kembali apa materi yang tadi disampaikan oleh Pak Ahyar ya, bisa disimak kembali nanti melalui YouTube RRI Palembang ya. Dan pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahyar bisa ditanyakan secara pribadi kepada Pak Ahyar biar lebih paham lagi. Dan terima kasih atas atensinya juga untuk teman-teman selain dari SMA Negeri 18 Palembang untuk mata pelajaran kimia kita hari ini, dan pastinya besok program belajar di RRI akan hadir kembali dengan mata pelajaran lainnya. Dan terima kasih, kita pisah sampai di sini. Jangan lupa untuk mengikuti terus protokol kesehatan dan ikuti himbauan pemerintah. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia